Rotary Club of Bali Bersinar pada Minggu 17 September 2023 melakukan asesmen pendampingan terhadap para pelaku UMKM binaan di Pantai Jerman Kuta Badung sebagai bagian lanjutan aksi dan program kolaborasi bersama Pusat Studi Undiknas dan Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia untuk mewujudkan Pantai Jerman sebagai objek wisata pantai ramah keluarga dan anak yang berbasis masyarakat, di mana sebelumnya telah diberikan berbagai pelatihan kepada pelaku UMKM binaan di Pantai Jerman. Dalam kegiatan asesmen meninjau para pelaku UMKM dan membagikan kaos ini, hadir IPP Rotary Club of Bali Bersinar Rotarian Gung Tini Gorde, Presiden Rotary Club of Bali Bersinar Rotarian Iwayan Suryati, yang diwakili Sekretari Rotary Club of Bali Bersinar Rotarian Tiwi Chandra, dan Community Service Rotary Club of Bali Bersinar Rotarian Nyoman Hartini. Asesmen terhadap para pelaku UMKM di Pantai Jerman merupakan bagian implementasi dari 7 area fokus program kerja Rotarian Club of Bali Bersinar Berkarya untuk Bersyukur, di mana salah satunya adalah Areas of Focus Growing Local Economy atau fokus area menumbuhkan ekonomi lokal. Tujuannya tentu membawa UMKM ini naik kelas dan makin meningkatkan omset penjualan alias makin cuan. Selain melakukan asesmen, para Rotarian dari Rotary Club of Bali Bersinar juga membagikan kaos kolaborasi kepada para pedagang pelaku UMKM. Sebelumnya, Rotary Club of Bali Bersinar bersinergi bersama keluarga besar mahasiswa Hindu Dharma KBMHD Universitas Pendidikan Nasional Undiknas untuk memantapkan program Eco Temple di Desa Kenran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar dalam acara pada Sabtu 16 September 2023. Program Eco Temple ini intinya mengajak masyarakat mengolah sampah upakara di pura menjadi pupuk organik kompos dan mengurangi penggunaan bahan plastik di pura. Terkait asesmen terhadap para pelaku UMKM di Pantai Jerman, Sekretari Rotary Club of Bali Bersinar Rotarian Tiwi Chandra menerangkan, pihaknya telah melaksanakan pendampingan kepada para pelaku UMKM yang sesuai dengan program Rotary Club of Bali Bersinar di Pantai Jerman dan juga sesuai dengan agenda Rotary Month untuk bulan Oktober, yakni Growing Local Economy. Dalam kegiatan asesmen pendampingan tersebut, para Rotarian melakukan wawancara dengan para pedagang dan melakukan penilaian untuk menentukan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Diharapkan program pendampingan ini bisa menambah nilai ekonomi para pelaku UMKM. Jadi tidak hanya pengetahuan saja, Rotary Club of Bali Bersinar juga akan memberikan hal-hal lainnya yang diharapkan bisa membantu para pelaku UMKM di Pantai Jerman dalam berdagang. Selain kita melakukan interview, kemudian kita juga melihat apa yang akan kita perbaiki, kemudian apa yang akan kita lakukan bersama-sama dengan para pedagang Pantai Jerman ini ya, UMKM yang di sini, sehingga harapannya apapun nanti yang kita akan berikan bisa menambah nilai ekonomi. Jadi tidak hanya pengetahuan saja ya, tetapi mungkin kita juga akan berikan hal-hal lain yang diharapkan nanti akan membantu mereka semuanya dalam berdagang, terutama untuk display kita nanti akan juga coba bantu. Sementara itu, Community Service Rotary Club of Bali Bersinar Rotarian Nyoman Hartini menambahkan bahwa kegiatan asesmen tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan dan pelatihan-pelatihan sebelumnya yang telah diberikan kepada pelaku UMKM di Pantai Jerman. Kali ini asesmen tersebut difokuskan kepada para pelaku UMKM di Pantai Jerman, baik dari segi penataan dan akses masuknya pengunjung untuk bisa melihat produk UMKM ini. Selanjutnya, kegiatan akan berfokus pada pendampingan digital marketing yang nantinya akan berkolaborasi dengan anak-anak magang, di mana mereka akan memberikan pendampingan terkait bagaimana cara mengelola konten, sehingga display produk para pedagang tersebut tidak hanya offline, tetapi juga secara online. Secara khusus, Rotarian Nyoman Hartini menambahkan poin-poin dari asesmen tersebut adalah akses masuk ke UMKM yang bisa ditambah sehingga ada 2 akses masuk ke para pedagang tersebut, baik dari arah pantai maupun dari arah jogging track di belakang kios pedagang saat ini. Dikatakan seharusnya area jogging track yang berlokasi di belakang kios-kios dan stand-stand kuliner Pantai Jerman bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga bisa berdampak lebih besar untuk pendapatan para pelaku UMKM di Pantai Jerman. Terlebih lagi, jogging track tersebut kerap dilewati oleh banyak orang.
Potensi-potensi pasar inilah yang kemudian menjadi konsen dari Rotary Club of Bali Bersinar dan tim kolaborasinya ke depan. Selamat siang, ini sekarang pukul 12:15 di belakang kios-kios dan warung-warung kuliner Pantai Jerman. Di sini ada trotoar sepanjang dari De Patra sampai ke, kalau nggak salah nih, sampai ke Legian. Kalau siang hari ini memang tidak terlihat ramai, tapi karena ini jogging track, pagi hari sama sore hari tentu banyak orang berlalu lalang di sini. Sementara di belakang ini, di belakang stand-stand kuliner ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal karena ini adalah aktivitas orang lalu lalang, ini bisa dipakai juga untuk menangkap pasar, menangkap market. Kalau ini tempat ini dibenahi, dirapikan, dan menunya juga, display menunya juga mengarah kemari. Jadi bisa dua potensi tempat orang masuk, baik dari jogging track ini maupun dari arah pantai. Mudah-mudahan nanti kita dari Rotary Club sama kolaborasi dengan pihak lainnya bisa nanti kita membenahi untuk ini bisa dijadikan akses pasar untuk masuk ke arah toko-toko baik itu fashion maupun kuliner. Kita melihat ada potensi market dari, kalau sementara ini mereka sebut dari arah belakang, padahal menurut kita ini bisa juga dari sisi depan juga, dari orang lewat di sini. Perwakilan pedagang pelaku UMKM di Pantai Jerman, Ninyoman Sudialsi, mengaku senang dengan berbagai program pelatihan yang telah diberikan dari kolaborasi Rotary Club of Bali Bersinar bersama Pusat Studi Undiknas dan Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia sebagai tim kolaborasi. Dia mengaku sudah ada dampak positifnya berupa peningkatan omset penjualan. Sudialsi mengatakan kios dagangannya lebih dikenal oleh masyarakat saat ini. Selain itu, pengunjung yang datang ke Pantai Jerman juga lebih ramai dari sebelumnya. Ia juga mengapresiasi bantuan-bantuan yang diberikan oleh tim kolaborasi seperti bagaimana cara berjualan dengan baik. Kedepan diharapkan para pelaku UMKM di kawasan Pantai Jerman bisa mendapatkan profit lebih banyak lagi. Ada, lebih banyak dampaknya. Jadi orang-orang lebih banyak mengenal sekarang, pantainya lebih ramai dia. Lebih ramai, terus banyak juga bantuan kan dari Undiknasnya, cara-cara kita berjualan, banyaklah pengarahan. Dari Rotary juga Bu ya? Iya. Harapan kedepannya semoga kita lebih bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak, pedagang lebih gini, lebih dipromosikan lagi nanti ya, biar seperti di Pantai Kuto lah. Sementara terkait kolaborasi dengan KBMHD Undiknas untuk memantapkan program Ekotempel di Desa Kendran, Sekretari Rotary Club of Bali Bersinar, Rotarian Tiwi Chandra mengatakan bahwa dari Rotary Club of Bali Bersinar juga melakukan MOU dengan Undiknas untuk kegiatan mahasiswa KBMHD Undiknas di Pura Gria Sakti Manuabe, Desa Kendran Gianyar. Dalam kegiatan tersebut, Rotary Club of Bali Bersinar melakukan pendampingan terhadap program-program yang telah dibuat oleh mahasiswa KBMHD Undiknas, khususnya program Ekotempel yang intinya bagaimana mengubah sampah organik atau sampah upakara menjadi pupuk organik yang memiliki nilai ekonomi. Terkait hal tersebut, pihak Rotary Club of Bali Bersinar akan membuatkan desain kemasannya. Dalam artian bagaimana membuat kemasan yang sederhana namun memiliki tampilan yang bagus sehingga produk pupuk tersebut bisa laku di pasaran. Rotarian Tiwi Chandra berharap melalui program Ekotempel tersebut, kawasan pura akan menjadi semakin bersih dan sampah upakara tersebut bisa diolah kembali menjadi produk-produk yang memiliki nilai ekonomi. Di sana kita akan melakukan pendampingan terhadap apa-apa yang sudah dibuat di sana. Di sana kan intinya adalah bagaimana caranya merubah sampah-sampah upakara yang begitu banyak akan menjadi nilai lebih ekonomi. Jadi kita akan coba buatkan desainnya mengenai kemasannya, terus kemudian kemasannya, terus kemudian apa yang pantas dan bagaimana kemasannya, karena diharapkan kemasannya itu juga tidak menambah beban yang terlalu mahal ya. Jadi
dengan kemasan yang sederhana tetapi cukup bagus, sehingga ketika kita jual pupuk yang sudah dibuat itu nanti akan bisa laku di pasaran ya, karena Community Service Rotarian Club of Bali Bersinar, Rotarian Nyoman Hartini menambahkan bahwa mesin pencacah yang ada di pura tersebut sudah berfungsi dan sekaligus sudah ada tempat untuk memproduksi sampah organik tersebut menjadi kompos. Kemudian yang ditekankan adalah bagaimana kompos tersebut bisa memiliki nilai ekonomis. Sesuai dengan 7 fokus area Rotary Club of Bali Bersinar, program Ekotempel ini akan bisa menyentuh masalah lingkungan dan growing local economy. Kedepan juga akan dilakukan pendampingan terkait packaging dan akses pasar dari kompos tersebut. Jadi kompos yang kita akan tekankan yaitu bagaimana setelah menjadi kompos itu agar kompos itu bisa menjadi nilai ekonomi. Sesuai dengan 7 fokus area kita di Rotary itu akan bisa menyentuh masalah lingkungan dan growing ekonomi lokal. Nanti kompos itu kita akan dampingi untuk memberikan packagingan, memberikan akses pasar siapa yang membutuhkan nanti kompos tersebut. Sekarang belum bungkus dengan baik, masih dia ada di dalam tanah yang sudah berbentuk kompos. Sebelumnya, IPP Rotary Club of Bali Bersinar, Rotarian Gongkini Gorda menekankan penguatan kelembagaan dalam program Ekotempel di Desa Kendran ini bisa berjalan baik apabila masyarakat Desa Kendran betul-betul merasakan manfaat dari program pengelolaan sampah upakara ini, di mana sebelumnya KBMHD Undiknas telah mendapatkan bantuan mesin pencacah sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketika KBMHD Undiknas tidak lagi penuh menjalankan program ini di Desa Kendran, dari penguatan kelembagaan yang akan dibentuk diharapkan ada kemandirian dari kelembagaan pengelola program ini yang masuk dalam anggaran desa, karena keberlanjutan program juga membutuhkan dukungan dan peran aktif dari masyarakat setempat. Jadi saya yakin mahasiswa Undiknas, khususnya KBMHD, punya orang internal untuk bisa melaksanakan program, tetapi untuk membawa ke dunia publik butuh teman sinergi. Nah, yang tadi disampaikan sinergi yang hari ini adalah kami dari Rotary Bali Bersinar, dari KPRK, yang nantinya akan menjadi ekosistem dari apa yang menjadi harapan dari KBMHD memilih tempat di Desa Kendran, khususnya di Pura Sakti Manwabe, untuk menjadikan sampah upakara mempunyai nilai tambah. Dari alam, kembalikan kita ke alam. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana kita membawa kegiatan ini agar lebih sustain, itu O-nya yang terakhir. Jadi ongkosnya itu kadang-kadang mahasiswa yang belum menghasilkan secara pribadi ya, dan kebetulan anggaran dari kampus mungkin tidak mencukupi. Nah, itulah ongkos yang disampaikan oleh tim sinergi itu akan membuat kegiatan ini berlanjut dengan sesuai dengan harapan. Jadi ongkos yang dimaksud bukan hanya rupiah ya. Jadi apa yang sekarang diambil dari tema talk show ini adalah penguatan kelembagaan. Jadi kalau kita nggak punya teman sinergi, mendatangkan narasumber pasti harus memberikan honor ya. Jadi minimal uang transport, uang konsumsi dan sebagainya. Nah, inilah yang ongkos yang kami ingin bagi juga kepada KBMHD. Jadi rupiah itu bukan segalanya, tetapi semuanya perlu rupiah. Dengan kedekatan dari kita berjejaring, semuanya akan bisa kita laksanakan dengan baik. Dan yang terakhir, penguatan kelembagaan ini akan bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat Desa Kendran ini betul-betul merasakan bahwa hal yang disampaikan yang sudah beberapa tahun kami jalin hubungan baik dengan Desa Kendran, khususnya di di Desa Banjar Manwabe, terkait lagi mengkhusus adalah sampah upakara, sehingga kami mendapatkan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sebuah mesin. Jadi ini yang nanti akan menjadi catatan juga dari P3E yang juga bertanggung jawab atas bantuan dari kementerian ini memang betul dipergunakan atau tidak. Nah, terkait dengan penguatan kelembagaan yang nanti akan dibentuk, itu harapannya adalah
ketika suatu ketika nanti KBM Bade sudah tidak bekerja sama lagi di sini, ada kemandirian yang memang sudah dikuatkan oleh kelembagaan yang masuk di dalam anggaran desa. Jadi itu yang kami harapkan, karena keberlanjutan dari sebuah program kalau tidak dibuka tangannya oleh masyarakat setempat, saya yakin siapapun yang dihadirkan di desa apapun tidak akan pernah berjalan dengan baik dan tidak pernah Bali 1 mengabarkan,